Selamat siang, perkenalkan nama saya Aurelia Lis. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Sarjana Keperawatan di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang konsep sistem informasi sebagai media dalam praktik keperawatan. Dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Yohanes Jakri, SKEP, MKEP. Oke, kita langsung mulai saja. Sistem informasi kesehatan. Yang pertama, pengertian sistem informasi sebagai media dalam praktik kesehatan. Menurut para ahli, menurut Gordon B. Davis tahun 1984, sebuah sistem terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan yang beroperasi bersama untuk mendapat beberapa sasaran atau maksud. Yang berikut, menurut Raymond Melleod, yaitu himpunan dari unsur-unsur yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan utuh dan terpadu. Yang berikut menurut Fitzgerald, yaitu suatu jaringan kerja dari prosedur yang saling berhubungan dengan berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Yang berikut menurut Malia Rowe Zegah tahun 2009 adalah sistem komputer yang mengumpulkan, menyimpan, memproses, memperoleh kembali, menunjukkan, dan mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan dalam praktik, pendidikan, administrasi, dan penelitian. Yang berikut menurut Grafia dan Cocoran tahun 1989, yaitu kombinasi ilmu komputer, ilmu informasi, dan ilmu keperawatan yang disusun untuk memudahkan manajemen dan proses pengambilan informasi dan pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan. Yang berikut menurut Anna, yaitu sistem informasi keperawatan berkaitan dengan legalitas untuk memperoleh dan menggunakan data, informasi, dan pengetahuan tentang standar dokumentasi, komunikasi, dan mendukung proses pengambilan keputusan. Mengembangkan dan mendesiminasikan kepengetahuan baru, peningkatan kualitas, efektivitas, dan efisiensi asuhan keperawatan, dan memberdayakan pasien untuk memilih asuhan kesehatan yang diinginkan. Dari pengertian menurut para ahli di atas dapat disimpulkan yaitu sistem informasi dalam keperawatan yang merupakan kombinasi dari ilmu komputer, informasi, dan keperawatan yang disusun untuk mempermudah manajemen, proses pengambilan keputusan, dan pelaksanaan asuhan keperawatan. Yang ke-B, tujuan sistem informasi kesehatan. Tujuan keperawatan dalam sistem informasi kesehatan, informasi keperawatan menggunakan Nursing Classification atau NOC. Perawat tinggal memilih label dari NOC yang telah tersedia pada masing-masing diagnosa keperawatan yang ada, serta menentukan batas waktu atau dalam hari masalah diperkirakan dapat terselesaikan. Yang ke-C, manfaat sistem informasi kesehatan, yaitu sebagai penerapan sistem informasi keperawatan di lingkungan rumah sakit adalah membantu perawat dalam melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar pasien diberikan oleh perawat di berbagai tatanan pelayanan kesehatan dengan menggunakan proses keperawatan. Perawat menggunakan sistem informasi keperawatan dengan tujuan untuk mengkaji pasien secara jelas, menyiapkan rencana keperawatan, mendokumentasikan asuhan keperawatan, dan untuk mengontrol kualitas asuhan keperawatan. Perawat dapat memiliki pandangan terhadap data secara terintegrasi, misalnya integrasi antara perawat dan dokter dalam rencana perawatan pasien. Yang ke-D, sasaran informasi kesehatan. Yang pertama, terciptanya pengorganisasian dan tata kerja pengelolaan data atau informasi yang terampil di seluruh tingkat administrasi. Yang berikut, ditetapkannya keutuhan esensial data atau informasi di setiap tingkat dan pengembangan instrumen pengumpulan data, pelaporan data. Yang berikut, dihasilkannya sebagai informasi kesehatan di seluruh tingkat administrasi secara teratur, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan atau atas perintah pemerintah dan pengguna data atau informasi
dalam rangka penetapan dan mengembangkan otomatis pengelolaan data di seluruh tingkat administrasi. Yang berikut, pengembangan bank data, kesehatan, pengembangan jaringan komunikasi, komputer, dan informasi. Yang prinsip sistem informasi kesehatan. Yang pertama, menyangkut seluruh data yang terkait dengan kesehatan, baik yang berasal dari sektor kesehatan ataupun dari berbagai sektor pembangunan lain. Yang berikut, mendukung proses pengambilan keputusan di berbagai jenjang administrasi kesehatan. Yang berikut, disediakan sesuai dengan kebutuhan informasi untuk pengambilan keputusan. Yang berikut, disediakan harus akurat dan disahkan secara cepat dan tepat waktu dengan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang berikut, pengelolaan informasi kesehatan harus dapat memadukan pengumpulan data melalui cara-cara rutin, yaitu pencatatan dan pelaporan, dan cara-cara non-rutin, yaitu survei dan lain-lain. Yang berikut, akses terhadap informasi kesehatan harus memperhatikan aspek kerahasiaan yang berlaku di bidang kesehatan dan kedokteran. Yang kedua, sistem informasi manajemen kesehatan atau rumah sakit. Yang pertama, sistem informasi manajemen rumah sakit adalah sistem komputerisasi yang memproses dan mengintegrasi seluruh alur proses bisnis pelayanan kesehatan dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Sistem informasi manajemen atau SIM berbasis komputer merupakan sarana pendukung yang sangat penting, bahkan bisa dikatakan mutlak untuk operasional rumah sakit. Yang kedua, tujuan sistem informasi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perhitungan harga pokok jasa, produk, dan tujuan lain yang diinginkan manajemen. Yang berikut, menyediakan informasi yang dipergunakan dalam perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Yang berikut, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan ketika tujuan tersebut menunjukkan bahwa manajer dan pengguna lainnya perlu memiliki akses keinformasian, akuntansi, manajemen, dan mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja, atau informasi akuntansi dibutuhkan dan dipergunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, manfaat sistem informasi manajemen. Yang pertama, meningkatkan efisien dan efektivitas rumah sakit. Yang kedua, memperbaiki dan mengembangkan sistem yang sudah ada sehingga pelayanan akan lebih bagus. Yang ketiga, proses budgeting dapat lebih singkat dan mudah. Yang keempat, dapat memberikan laporan akurat sehingga dengan cepat. Yang kelima, cetak nota pembayaran, akuntansi, serta surat menyurat. Yang keenam, pencatatan hutang-hutang bisa terekap dengan baik. Yang ketujuh, efisiensi waktu untuk entry data karena hanya di-entry satu kali. Yang keempat, prinsip sistem informasi manajemen. Yang pertama, prinsip umum. Sistem informasi rumah sakit harus selaras dengan bisnis utama atau area bisnis dari rumah sakit itu sendiri. Terdiri dari yang pertama, informasi, riwayat kesehatan pasien atau rekam medis atau tentang identitas pasien, pemeriksaan pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Yang berikut, informasi kegiatan operasional. Yang berikut, pelayanan utama. Yang berikut, pelayanan administrasi. Yang berikut, proses bisnis data tidak terstruktur. Yang kelima, contoh penerapan SIK dalam praktik keperawatan. Yang pertama, perawat selalu ikut serta mengontribusikan pengetahuan dan keterampilan, khususnya pelayanan klien. Yang berikut, mendampingi klien dengan lingkup tanggung jawab profesional yang mencangkup segala aspek kesehatan, penyakit, dan pengobatan klien. Yang berikut, menilai respon klien terhadap penyakit, risiko kesehatan, pengembangan sepanjang hidup, dan pengobatan. Yang berikut, mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah kesehatan, mempromosikan kesehatan, memfasilitasi penyembuhan, mengurangi penderitaan, atau menemukan kedamaian dan martabat pada saat meninggal. Itu saja hasil presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih, selamat siang.